Satpol PP tertibkan PKL liar nyaris ricuh. Inilah tanggapan Ketua DPR Kota Probolinggo, Abdul Mujib soal penertiban itu. Persoalan di alun-alun perlu diketahui bahwa semua itu ada tata kelolanya, ada aturannya. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Tentu aturan ini memang berlaku tidak di beberapa tempat. Kalau sudah ada aturannya, baik itu perda ataupun aturan yang di atasnya, tentu itu semuanya harus dilakukan. Kalau lingkup kota ya sekota Probolinggo harus betul-betul dilaksanakan. Nah, dalam hal ini kita semuanya, siapapun orangnya, entah itu ormas dan lain sebagainya, tentu jangan sampai ada kesewenang-wenangan, apalagi dari pihak pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan sebetulnya ya harus dari mediasi. Nah, kalau mediasi sudah dilakukan terus terjadi kesepakatan seperti apa, tentu itu yang harus diperhatikan, harus dijunjung tinggi. Tidak nanti kemudian di lapangan berubah lagi. Di alun-alun tentunya pemerintah bersama DPRD itu sudah menyepakati beberapa anggaran yang kita bahas bersama, terutama masalah penataan alun-alun. Nah, itu perlu ditata, itu bukan untuk semrawut, tapi ditata untuk lebih tertib. Baik itu parkir, PKL dan sebagainya. Makanya muncul di situ pujasera. Itu untuk diisi di dalamnya, bukan berjualan di luarnya, di liar-liar di luarnya, di pinggiran-pinggiran. Dan jadi pertanyaan, kalau di luar masih ada yang jualan, yang di pujasera akhirnya kan berkurang pembelinya. Jadi daya tariknya berkurang, magnetnya berkurang. Orang pasti akan lebih memilih yang lebih mudah gitu. Kalau bisa tidak turun dari sepeda, apa yang diinginkan dapat. Kalau kayak gitu caranya semuanya ya pasti ingin. Jadi kan persoalannya bukan hanya PKL, tapi juga parkir. Ya, makanya saya sebutkan barusan, persoalan yang di alun-alun itu kita ini menata bukan untuk semrawut, tapi untuk ditertibkan semuanya, baik itu parkiran, kemudian yang masalah PKL lainnya. Nah, kan semangat kita itu paling tidak walaupun parkir kan harus dikelola oleh pemerintah, bukan swasta. Kalaupun swasta ya harus ada kesepakatan, apalagi ada label ormas, nggak boleh. Bagaimana dengan ormas yang lainnya? Nah, ini tolonglah semuanya harus betul-betul bisa menyadari. Kalaupun ada yang ingin bekerja di sana, jangan pakai label ormas gitu loh. Makanya itu kita butuhkan adalah paling tidak kalau misalnya nanti dibentuk parkiran di sana, kan ada retribusi yang tujuannya adalah kepada pendapatan daerah. Itu yang kita inginkan. Kemudian PKL juga sama, lain-lainnya. Kalau misalnya ada retribusi kan tentunya kita inginkan itu masuk kepada pemasukan daerah, pendapatan daerah, bukan justru lari kemana-mana. Dan kalau itu sudah menurut pemerintah ada beberapa hal yang melanggar, ya tentu pemerintah akan bersikap tegas gitu loh. Itu kalau menurut saya. Ada perlawanan Dari pihak PKL atau tetap membangkang lah dari ya, itu sangat sayangkan ya kalau ada perlawanan kayak kita. Itu kan tentu untuk memajukan kota Probolinggo itu harus berdasarkan kesadaran masyarakatnya, terutama kalau mengatasnamakan dia itu ormas, apalagi berlabel rakyat, atas nama rakyat yang mana. Tentu ini harus kita pikirkan, jangan sampai ada benturan-benturan yang tidak mengenakan atau merusak situasi kondusivitas yang ada di kota Probolinggo. Berarti sikap pemerintah gimana, Ketua? Kita ini selama ini kan sudah berupaya untuk mungkin ada penyelesaian secara baik-baik, ini gitu loh ya. Diingatkan ataupun ada mediasi dan lain sebagainya, itu tentunya kita harapkan. Tapi kalau itu semuanya sudah dilakukan kemudian belum ada titik terang, kemudian aturan itu sudah berbicara untuk di situ tidak boleh ada parkir, tidak boleh ada PKL, tentu saya tetap akan mendorong sesuai dengan aturan. Itu yang harus dilakukan. Tentu kalau ada perlawanan ini tidak baik lah. Jadi
mohon kesadarannya. Berani enggak petugas nanti untuk lebih keras menertibkan? Karena kemarin itu kan ormas ini pasang bahan. Kayak mosok pemerintah kalah dengan tidak ada negara di dalam negara, tidak ada pemerintahan di dalam pemerintahan. Pemerintahan di daerah di Kota Probolinggo ini tentunya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat untuk menata di daerah. Tentu di daerah ini kita inginkan tertib. Nah, kalau ada beberapa orang yang tidak mau ditertibkan, mau jadi apa coba? Nah, gini gitu ya. Jadi pemerintah ini sebetulnya bisa saja bertindak tegas, tapi kan yang kita hadapi kan kita rakyat sendiri ya gitu. Nah, kalau rakyat sendiri tidak bisa diatur, terus kemudian mau diatur bagaimana? Mau ikut ke siapa? Kan gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai ada negara di dalam, ada pemerintah di dalam pemerintah. Kita punya aturan. Berarti intinya harus tegas. Ya? Harus tegas. Aturan, ya aturan. Kalau memang aturannya berbicara di situ harus bersih dari PKL di luar Pujasera itu atau di zona-zona tertentu, ya mohon itu segera ditertibkan. Pujasera yang di lantai 2 itu masih perlu diisi, saya kira gitu loh. Itu masuk kenapa ke sana kan gitu, kan sudah ada tempat, disediakan tempat di sana kan gitu.